Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Qawiyyil Matin, Al-Malikil Haqqil Mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, sadiqil wa'dil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua saya, jamaah setia pengajian yang turut berhadir meramaikan pengajian kita di malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Formadasu, yang saya hormati ustaz-ustaz yang turut berhadir meramaikan acara kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama puji serta syukur kita perbanyak kepada Allah lewat ucapan alhamdulillah, salawat dan salam tak bosan-bosannya sama kita tujukan ke ruh junjungan alam dengan memperbanyak Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa kita bersama mudah-mudahan kita semuanya termasuk bagian kelompok umat Nabi Muhammad yang diizinkan Allah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam hari ini yang akan kita bicarakan adalah terkait hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, kata Rasul, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Yang artinya kondisi seorang hamba paling dekat di sisi Allah, yaitu hamba tersebut mendapatkan keutamaan rahmat dari Allah adalah dikala dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dikala sujud tersebut. Ini hadis dimuat oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, hadis urutan ketiga tersahih sesudah Al-Quran, hadis Sahih Bukhari, baru hadis Sahih Muslim. Dan dimuat lagi oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, menempati urutan hadis ke-100 ke 1429. Bapak Ibu nggak panjang, palingan hanya satu yang bisa kita petik malam hari ini dari hadis tersebut. Pertama Bapak Ibu, hadis ini menganjurkan kepada kita al-hassu 'ala du'a fi sujud, anjuran untuk memperbanyak doa di kala sujud. Kenapa kita perlu memperbanyak doa di kala sujud? Karena waktu ijabah doa itu di saat sujud. Cuma yang menjadi masalah, andaikan kita sholat berjamaah, kita lama-lama berdoa pada sujud terakhir, sementara kita terikat dan mengikut imam, bagaimana persoalannya? Walaupun di kala sujud itu dianjurkan banyak-banyak berdoa, tapi karena kita terikat oleh imam, maka ini perlu diperhatikan karena bisa berisiko merusak kondisi sholat berjamaah tersebut. Walaupun tetap sah sholat, tapi ada para ulama lain mengatakan kalau sempat dia tertinggal 3 rukun, bisa berakibat sholat dia batal. Makanya perlu kita lihat Bapak Ibu, kan sering itu orang sholat berjamaah, dia makmum, pada sujud terakhir lama kali berdoa, tahap-tahap doa dia. Boleh rupanya lama-lama berdoa? Boleh, sepanjang yang dia pinta adalah doa berbahasa Arab. Kalau mau pakai bahasa Indonesia juga boleh, tapi dalam hati. Jangan dilapaskan pakai bahasa Indonesia, bisa batal sembahyang. Jadi kalau ditambah-tambah selain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ditambah-tambah lagi doa yang lain, anta rabbana atina fid dunya hasanah, tahap apa yang dia tambah, pokoknya berbahasa Arab boleh. Tapi ingat Bapak Ibu, soal bacaan diatur oleh para ulama kita. Zikir yang paling bagus dibaca di kala sujud adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian kalau mau ditambah lagi, kata
Ibnu Alan saat mensyarahkan hadis ini, kata beliau boleh ditambah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi bacaan subhana rabbiyal a'la itu biasanya kita bacakan 3 kali. Boleh Bapak Ibu, memadainya sekali. Sunnahnya 3 kali. Tapi kalau mau lagi lebih bagus, boleh dibuat sampai 11 kali. Akmal paling bagusnya 11 kali. Itu pun kalau kita sebagai seorang imam kira-kira rela ridho ka makmum menambah lebih daripada 3 kali. Kalau tak ridho, tak rela makmum, tak usah, padakan saja 3 kali. Nah, jadi ini yang perlu untuk dipahami. Jadi kalau kita sebagai makmum mau lama-lama berdoa, ingat kita terikat dengan imam. Kecuali kalau imamnya juga lama, tak apa-apalah kita lama-lama berdoa di kala sujud tersebut. Nah, kemudian kenapa dikala imam sudah duduk makmum terus sujud berdoa lama-lama, ini bisa beresiko batal? Karena kalau kita lihat Bapak Ibu, dia bisa nanti tertinggal beberapa rukun. Nanti kita kaji ya. Pertama, dia tertinggal 1, yaitu rukun fi'li. Duduk tasawuf akhir itu kan rukun fi'li, rukun perbuatan. Yang kedua, kalau sudah sempat imamnya membaca asyhadu an la ilaha illallah, dia masih tetap sujud, sudah tertinggal 2 rukun. Nah, kemudian ketika imam lagi membaca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sudah tertinggal 3 rukun. Apalagi kalau sudah sempat imam itu salam, assalamualaikum warahmatullah, tertinggal 4 rukun. Nah, bagaimana ini sholat dia ini? Ada ulama lain mengatakan batal. Tapi dalam mazhab Syafi'i batal apa tidak? Tidak. Tapi 3 rukun tertinggal, kenapa tak batal? Karena 1 rukun fi'li, berikutnya rukun qauli. Asyhadu an la itu rukun qauli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu rukun qauli. Assalamualaikum rukun qauli. Nah, makanya tak batal. Itu ditulis oleh Imam Amin Al-Qurdi dalam kitab beliau Tanwirul Qulub. Nah, jadi ini perlu Bapak Ibu ingat baik-baik. Walaupun ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tak batal, cuma alangkah bagusnya apa yang dibuat imam itulah yang dibuat oleh makmum. Jadi imam udah duduk, duduklah kita. Kalau mau mengamalkan hadis ini, anjuran lama-lama berdoa karena mengejar waktu ijabah dikabulkan doa di kala sujud, kita amalkan saat kita mengerjakan sholat sendirian. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, maksud hadis ini. Nah, kemudian yang kedua, hadis ini menganjurkan sama kita untuk memperbanyak melakukan sholat sunat. Walaupun tak ada dibilang di situ, mana ada sholat sunat di situ Ustaz? Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Mana ada di situ anjuran sholat sunat? Kalau kita berpikir secara luas, sujud itu kan bagian sholat. Juz'um wa sujud juz'um min hazihi sholat. Sujud itu satu bagian dari sholat, kan rukun. Nah, jadi dibilang Nabi perbanyak sujud, maksudnya perbanyak sholat. Sholat apa yang diperbanyak? Sholat sunat. Kalau sholat wajib Bapak Ibu, itu udah kewajiban kita. Ngapain kita bangga-banggakan? Udah kewajiban, kerjakan pahala, tak dikerjakan berdosa. Kan begitu. Ini sholat sunat ini. Jadi kalau kita ingin dekat sama Allah, Allah sayang, Allah cinta sama kita Bapak Ibu, perbanyak sholat sunat. Apa manfaat sholat sunat ini? Kata Syekh Ibrahim bin Semed, ada 2 manfaatnya, ada 2 kelebihannya. Pertama, orang yang mengerjakan sholat sunat itu, tujuan utama sholat sunat adalah jawabir lil faraid, menutup
kekurangan yang terdapat pada sholat wajib. Kita kan kerjakan sholat wajib. Apakah ada yakin kita sholat wajib kita itu lengkap penuh pahalanya? Belum tentu. Karena kalau dilihatlah Bapak Ibu, Allah terima sholat kita ini bukan gampang. Nah, makanya terkadang ada kekurangan. Entah waktu baca Fatihah kita kurang betul, waktu rukuknya kurang pas, sujudnya kurang pas, tambah lagi kurang khusyuk. Jadi kekurangan-kekurangan itu semuanya akan ditutupi dengan sholat sunat. Itu makanya setiap sholat wajib ada sholat sunatnya yang disebut dengan rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Jadi 5 waktu kita mengerjakan sholat wajib Bapak Ibu, semuanya ada qobliyahnya. Sebelum maghrib ada, sebelum isya ada, sebelum zuhur ada, sebelum asar ada, sebelum subuh ada. Semua sholat wajib, hanya 2 yang tidak ada ba'diyah. Apa itu? Sesudah subuh tidak ada, sesudah asar tidak ada. Jadi kalau seandainya nanti entah mana tahu, jadi qobliyah semuanya ada, ba'diyah hanya 2 yang tak ada. Entah mana tahu nanti kita tengok habis asar ada yang sholat, habis subuh ada yang sholat. Jadi bagaimana itu Ustaz? Apa pegangkan lehernya? Kita marah-marahi? Tak usah Bapak Ibu, tengok dulu. Kalau dia sembahyang, kita perhatikan dulu sembahyang apa. Dia tanya, wah tadi sembahyang apa? Sembahyang ba'diyah subuh, kata dia. Sembahyang ba'diyah asar. Baru kita ingatkan, kita ceramai, kita kasih tahu. Tapi kalau begitu ditanya, sholat apa tadi Pak? Mengganti sholat yang tertinggal masa-masa lajang-lajang dulu, kata dia. Banyak dulu tertinggal sholatku, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini ketepatan hari libur, aku selesaikanlah ini. Habis maghrib, habis asar, udah itu habis subuh. Walaupun itu waktu-waktu terlarang mengerjakan sholat, tapi karena niatnya qadha, boleh Bapak Ibu. Jadi jangan langsung kita naik darah tinggi nengok orang sholat habis asar, nengok orang sholat habis subuh. Nggak perlu begitu, tanya dulu, itulah penting. Jadi perlu diingat baik-baik, memperbanyak mengerjakan sholat sunat adalah untuk menempel kekurangan yang terdapat pada sholat wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat sholat sunat tersebut adalah raf'ud darajat, biar derajat kita ini naik di sisi Allah. Kalau hanya kita padakan sholat-sholat wajib saja, itu kewajiban kita nggak akan naik derajat kita di sisi Allah. Makanya aulia Allah, orang-orang soleh itu Bapak Ibu, sehingga doa mereka makbul, bisa jadi wali, bisa mendapat posisi hebat. Itu kesemuaan karena banyaknya ibadah mereka. Jadi kalau kita ini ingin naik derajat kita di sisi Allah, perbanyaklah sholat sunnah itu. Qobliyah ba'diyah minimal. Kalau ada waktu lagi kerjakan tahajud, duha, witir. Walaupun itu bukan wajib. Rasulullah terbiasa mengerjakan sholat witir. Begitu juga duha. Kalau kita sanggup buat. Kalau tak sanggup Ustaz, apa boleh buat? Yang sunnah pula, kan begitu. Tapi kalau sudah sempat wajib tinggal, sibuk mengerjakan sunnah, ini salah itu. Karena wajib itu Bapak Ibu ibarat hutang, sementara sunnah itu ibarat sedekah. Kita punya utang sama orang, nggak kita ganti-ganti, nggak kita bayar-bayar utang. Asal jumpa sama dia, mohon maaf ya, utang belum aku bayar. Hari ini sedekah aku sama kau. Gimana perasaan dia? Asal jumpa, utang besok ya, sedekah dulu aku. Sedekah dulu aku. Terakhir dimarah-marahinya kita. Bagusan kau bayar dulu utang. Ini kau kerjakan, kau sibuk sedekah sama aku, mengejek aku tuh, kata dia. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi itulah makanya perlu sama kita ini untuk memperbanyak mengerjakan sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak melakukan kebaikan. Karena Rasulullah sendiri pun mengajarkan satu kebaikan sama kita,
Sujud itu kan satu kebaikan. Berdoa di kala sujud itu kan satu kebaikan. Itulah makanya Bapak Ibu, perlu kita ini banyak-banyak melakukan kebaikan. Dan ingat ya, dalam Islam ini sujud itu banyak. Satu sujud wajib, selebihnya ada sujud sunnah. Makanya kalau dilihat nanti kitab-kitab fikih, ada 5 macam sujud-sujud yang dianjurkan dalam Islam. Satu, sujud sholat, rukun. Yang kedua, sujud syukur. Ketiga, sujud sajadah. Keempat, sujud sahwi. Kelima, sujud ketika mencium Hajarul Aswad. Jadi 5 macam ini Bapak Ibu sujud yang dianjurkan. Walaupun hadis ini menganjurkan berdoa, tapi bisa ditarik kesimpulan karena ketika para ulama kita cerita sujud, mereka memasukkan hadis ini sebagai dalil. Berarti hadis ini juga merupakan dalil anjuran untuk melakukan sujud-sujud yang disyariatkan dalam Islam, Bapak Ibu. Ada 5 tadi ya. Kita akan bahas 5 macam ini kalau selesai. Pertama kita kaji dulu Bapak Ibu, sujud ketika mencium Hajarul Aswad. Hajarul Aswad itu ada di mana? Di Mekah. Apa ada di Indonesia? Tak ada. Mencium Hajarul Aswad itu sunnah, tapi bukan bagian haji, bukan bagian umroh. Dia sunnah tersendiri. Kalau sempatlah ada orang pergi ke Mekah demi untuk mencium Hajarul Aswad, ditolak-tolaknya orang, diumpanya orang algojo untuk mengawal dia, sehingga dia bisa bebas mencium Hajarul Aswad. Bagaimana haji dan umroh dia? Bisa rusak Bapak Ibu. Balik ke Indonesia cerita dia, alhamdulillah aku bisa mencium Hajarul Aswad. Cuma ada caranya. Upah 500 real, 1000 real. Karena ada algojo itu dia keliling, akulah mencium Hajarul Aswad tersebut, kata dia. Bisa rusak haji dia sama umroh dia. Karena ada peraturannya, jangan menyakiti orang lain. Kan begitu? Karena dia sunnah tersendiri. Andaikan dirasa memungkinkan untuk menciumnya, tahan kita antrian lama-lama, silahkan. Tapi kalau tak bisa Bapak Ibu, lambaikan tangan dari jarak jauh. Yang disuruh apa Ustaz? Yang disuruh itu kening kenakan ke Hajarul Aswad, seolah-olah kita sujud sama Hajarul Aswad, bukan hidung. Cuma banyak kadang orang kan begitu sampai mencium Hajarul Aswad tadi hidungnya dikenakannya. Tanya orang tuh, "Cemana pengalaman kau mencium Hajarul Aswad?" "Wangi," kata dia. Ya wangi lah, dikasih minyak nomor 1. Sementara orang Arab yang menjaga itu Bapak Ibu, asal orang mau mencium Hajarul Aswad kan diginikan ya kening, naikkan ya. Ini maksudnya ini kenakan. Si kawan tak tahu hidung juga, padahal disuruh kening. Jadi seolah-olah kita sudah sujud sama Hajarul Aswad. Itu hukumnya sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, sujud yang dianjurkan lagi adalah sujud syukur. Saya yakin perkara sujud syukur ini udah ngetren kan. Udah sering kita tengok di TV. Ketika orang mendapatkan hadiah, uang kaget, bedah rumah, kan sering itu kita lihat Bapak Ibu, peserta-pesertanya melakukan sujud syukur. Juara KDI, pemenang nomor 1, sujud syukur. Cuma yang jadi masalah, kapan saja kita ini bisa melakukan sujud syukur? Ini lihat Bapak Ibu ya, yang dianjurkan sujud syukur tuh oleh para ulama kita, penyebabnya ada 4 penyebab sujud syukur. Pertama, ketika datang nikmat yang baru, bukan nikmat yang biasa, nikmat yang tak disangka-sangka. Nikmat yang biasa itu apa contohnya? Sehat, hidup, bisa makan, itu nikmat biasa, nggak perlu dilakukan sujud syukur. Mohon maaf jangan tersinggung, sering kulihat habis sholat isya, sebelum pulang ke rumah sujud lagi orang. Ditanya, sujud apa tuh Pak? Sujud syukur. Ada dapat nikmat baru? Nggak ada. Kok sujud syukur? Ya bersyukurlah aku sama Allah. Umurku udah 85 tahun masih hidup, kata dia. Kawanku udah pindah semua ke Balikpapan. Jadi bersyukur aku karena dikasih Allah umur yang panjang.
Betulkah sujud syukur dia itu? Tak betul Bapak Ibu. Karena hidup itu nikmat biasa. Jadi kalau kita mau buat sujud syukur, saat kita dapat nikmat yang baru, tak disangka-sangka, tak diduga-duga. Entah mana tahu, pulang dari masjid nih, keluar kita di jalan, sambil berjalan ke rumah, berhenti mobil Alphard. Keluar satu orang ngasih satu plastik sama kita. Ini wak, sedekah, bagi-bagi. Apa ini? Udah bawa pulang aja lah. Sambil jalan kita bongkar, rupanya duit merah 50 juta. Kita teropong-teropong, palsu asli, palsu asli. Rupanya asli. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ini nikmat yang tidak diduga-duga ini, tak disangka-sangka ini. Sunnah melakukan sujud syukur Bapak Ibu. Di mana sujud syukurnya Ustaz? Boleh di rumah, boleh di pinggir jalan tuh. Tapi kotor Ustaz. Seluruh bumi Allah ciptakan, di muka bumi ini tempat sujud. Nah, tengok-tengok dulu lah, jangan pula ada kotoran di situ pula. Nah, tapi kalau seandainya mau di rumah, boleh. Nah, nanti akan saya sebutkan Bapak Ibu cara sujud syukur nih. Nah, cuma penyebabnya itu pertama ya, dapat nikmat yang baru. Apalagi contoh nikmat baru? Lahir anggota baru. Nah, lahir anak, lahir cucu. Itu termasuk nikmat. Karena banyak orang yang tidak mendapatkan seperti itu. Nah, jadi begitu lahir anak kita tadi, mesti kita lakukan sujud syukur. Kenapa sujud syukur Ustaz? Anak udah banyak Ustaz. Ini tambah aja anggota baru ini berikutnya. Tetap sujud syukur Bapak Ibu. Karena kalau kita bayangkan seorang istri ketika melahirkan, cemana dia coba tengok. Sebelum melahirkan aja dia ada pesan-pesan, Bang, kalau selamat kita besarkan sama-sama, kita rawat, kita jadikan dari anak yang soleh dan soleha. Tapi kalau tak selamat Bang, janganlah Bang kawin dulu. Tunggulah udah besar dia, barulah Bang kawin lagi. Waktu mau melahirkan, perhatikan cemana kondisi istri tersebut. Menjerit-jerit Bapak Ibu. Sampai istighfar. Terkadang sampai berucap, tobat. Cukuplah ini yang terakhir, kata dia. Tak mau apa lagi, sakitnya ya Allah, kata dia. Udah tobat. 3 tahun kemudian bertambah satu lagi. Padahal sudah tobat. Nah, cuman itu Ustaz tak tahulah entah kenapa sampai terucap bahasa tobat tadi. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian yang kedua, penyebab sujud syukur adalah ketika terangkat musibah yang menimpa. Ini kan sering. Contohnya kita di pinggir jalan, ada mobil remnya blong. Udah meper-meper mobil tadi, hampir ditabraknya kita. Entah cemana mengelak kita, bisa nggak kena. Atau dalam kondisi hujan lebat, kita berada di pohon berteduh. Nah, sudah mulai berhenti, kita pun berjalan. Baru 5 menit Bapak Ibu berjalan, jatuh dahan pohon tadi. Andaikan kita lama di situ, atau baru 5 langkah, andaikan kita lama lah di bawah pohon tersebut, kurasa udah kena timpa dahan lah kita. Nampak kita, baru 5 langkah kita bergerak, jatuh dahan tadi. Jadi nggak kena kita. Itu mesti disyukuri, karena tertolak bala. Naik angkut kita dari Tembung ini menuju kota sana. Biasalah angkut apa itu? Angkut 517 akan begitu, atau 51 berapa yang ada di sini. Rupanya supirnya ngebut-ngebut, kencang-kencang, lomba-lomba, sampai masuk parit. Semuanya berlukaan Bapak Ibu. Yang tak luka hanya kita, aman saja. Luka tidak, gigi pun tak copot, biasa aja. Nah, ini juga mesti dilakukan sujud syukur karena selamat dari bala. Nah, kemudian yang berikutnya apa lagi? Penyebab kita sujud syukur nih, ketika melihat orang fasik menampakkan kefasikannya. Nampak kita Bapak Ibu orang fasik buat fasik. Nah, terang-terangan buat dosa, main judi, nyabung ayam, apalagi joget bongkar, berkumpul orang terus itu, semuanya joget bongkar, habis dibongkarnya. Apa yang dibongkar Ustaz? Baju dibongkarnya semua. Nah, jadi gimana itu? Nampak kita terang-terangan mereka berbuat fasik, sunnah Bapak Ibu melakukan sujud syukur. Di mananya Ustaz? Di rumah atau di samping orang? Dalam hal ini ada 2. Boleh kita buat di rumah,
Boleh kita buat di samping orang. Lagi main judi kawan, pasang taruhan kata dia. Nampak kita. Oh ini maksiat ini fasik ini. Datang kita ke situ. Datang ke situ bawa sajadah. Wuduk kita. Minta izin deh ya. Ngapain Wak? Mau sujud syukur aku di sini. Sujud syukur kita di situ Bapak Ibu. Habis sujud syukur kan ditanyanya. Wak tadi udah kumat ya, udah gila Wak ya? Enggak. Kok sujud doa di sini? Aku bukan sujud, aku bersyukur sama Allah. Kok sholat doa di sini? Aku bukan sholat tapi sujud. Sujud apa itu dia? Sujud syukur. Kenapa Wak sujud syukur? Aku bersyukur sama Allah, aku nggak ditakdirkan pemain judi macam kalian. Sekaligus kita dakwah Bapak Ibu. Permasalahannya berani nggak buat begitu? Kalau aku tak berani, itu namanya cari penyakit. Orang udah kalah pula dia, tengoknya kita mengejek-ngejek dia, bisa jadi tak selamat kita. Jadi kalau kita pikirkan bahaya bagi kita, usah dibuat di situ. Jadi bagaimana Ustaz? Buat aja di rumah. Itu penyebab yang ketiga Bapak Ibu. Penyebab yang keempat, orang melakukan sujud syukur ini adalah karena menengok orang yang tertimpa musibah pada fisiknya yang menyebabkan jelek wajahnya. Jadi entah mana tahu satu ketika kita lagi berjalan, nampak kita orang jelek betul wajahnya Bapak Ibu. Hancur, entah terbakar, entah kena penyakit menular, sehingga waktu kita tengok wajahnya tadi, fisiknya tadi, sampai ngucap-ngucap kita, nauzubillahi min zalik, amit-amit jabang bayi, ojo nurun, kata kita. Sampai begitu kita bilang, bagaimana hukumnya Ustaz? Sunnah melakukan sujud syukur. Sunnah melakukan sujud syukur. Di mana? Kalau ini jauh dari dia. Jauh dari dia. Pulang ke rumah kita lakukan sujud syukur. Karena bersyukur sama Allah, kita nggak ditakdirkan jelek macam dia. Jangan pula pas lagi ada dia di situ, sujud pula kita. Tak mana tahu datang dia ke masjid. Tertengok wajahnya, oh jelek kali kawannya, amit-amit jamang baik, langsung sujud di samping dia. Habis sujud kan ditanyanya, kenapa sujud? Sujud syukur. Kenapa rupanya? Bersyukur aku sama Allah, nggak jelek macam kau. Kalau sempat begitu, bahaya kita. Ini penting Bapak Ibu, diingat baik-baik ini. Jadi kalau nengok orang fasik tadi sunnah sujud di samping orang tuh, tapi kalau nengok orang jelek, sunnah sujud jauh dari mereka. Jadi itulah penyebabnya sujud syukur nih. Kemudian bagaimana cara sujud syukur? Cara sujud syukur nih Bapak Ibu, sama seperti syarat sholat. Apa itu? Nutup aurat, menghadap kiblat, berwudu. Nutup aurat, menghadap kiblat, berwudu. Jadi aurat sholat seperti itulah yang aurat kita ketika mau sholat, macam itulah aurat kita ketika kita melaksanakan sujud. Caranya berniat, sengaja aku sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Angkat takbir, Allahu Akbar. Apa baca Fatihah Ustaz? Tak usah lagi, senyap aja sebatas tumakninah. Itu sujud, Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tambah lagi, sajada wajhiyah lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bangkit, Allahu Akbar, duduk tasahud akhir. Apa baca tahiyatul? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Mau baca tahiyatul boleh, tak mau baca tahiyatul pun Bapak Ibu, langsung saja sebatas tumakninah. Tak ada baca tahiyatul, dan itu dia salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitulah sujud syukur. Jadi begitu caranya. Kalau yang di TV-TV itu bukan sujud syukur, sujud nyawa syukur itu. Kenapa begitu Ustaz? Bercelana pendek. Bercelana pendek, tak berwudu, nggak ngadap kiblat, menang bola. Apalagi
dapat uang kaget, langsung sujud syukur. Bahkan merupakan satu keharusan sujud, kata orang, suruh sujud. Apakah begitu sujud syukur? Cuma ini kan saya sampaikan dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i enggak begitu. Dia harus sama seperti sholat. Cuma kalau menengok apa yang diucapkan oleh Sayyid Sabiq dalam buku beliau Fikih Sunnah, enggak apa-apa, enggak pun berwudu, enggak ngadap kiblat, enggak nutup aurat, langsung sujud saja. Itu kata Sayyid Sabiq. Mungkin orang itu ngikut Sayyid Sabiq. Jadi mereka mengikut pendapat Sayyid Sabiq, bukan mengikut mazhab Syafi'i, Bapak Ibu. Jadi begini ya, yang perlu untuk diingat baik-baik persoalan sujud syukur itu. Kemudian yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah ini sujud mana? Itulah yang dibuat pada waktu sholat subuh di hari Jumat. Kita ini sering buat sujud sejadah. Itu sunnah, Bapak Ibu. Satu manfaatnya adalah mengejek setan, karena setan itu paling tak mau sujud. Padahal sujud dia bukan sujud sholat, hanya membungkukkan kepala Nabi Adam, dia nggak mau. Kita bukan lagi membungkukkan kepala, sama kepala kita sama kaki. Jadi marah kali setan tuh kalau nengok orang sujud. Makanya setan ketika orang sering sujud, dia lari pontang-panting ke pinggir laut sana sambil dipukulnya kepalanya. Itulah makanya disuruh kita ini, Bapak Ibu, tiap Jumat melakukan sujud sajadah. Dan itu boleh diumumkan, maghrib boleh dikasih tahu, Isya pun boleh kasih tahu. Bapak Ibu jangan lupa subuh nanti rame-rame kita melakukan berjamaah di masjid, karena kita akan buat sujud sajadah. Jangan lupa ya. Itu mesti dikasih tahu, walaupun dah terbiasa. Kenapa rupanya Ustaz? Anta mana tahu ada jamaah-jamaah yang mendatang keluarga-keluarga mereka bertamu tinggal di rumah warga kita itu. Entah mana tahu ikut waktu subuh di tempat dia tak dibuat sujud sajadah. Tahu-tahu di masjid kita buat. Kalau nggak dikasih tahu nih Bapak Ibu, bisa gawat ini. Ini pengalaman saya pribadi ya. Pernah saya jadi imam baca ayat sajadah. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Kan itu kan. Sampai ayat ke-15. Wa hum la yastakbirun, sujud. Saya enggak kasih tahu karena udah biasa pula. Enggak saya kasih tahu. Waktu saya sujud tadi ada jamaah satu orang mengingatkan subhanallah, 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 subhanallah. Dianggapnya aku lupa. Terakhir dia diam sendiri karena nggak ada yang mengikut. Habis sholat kena repel dia sama keluarganya tadi. Itu kenapa kau tegur-tegur tadi? Sujud sajadah. Itu makanya kau rajin sembahyang, jangan baru ini kau tobat, kata dia. Merepet deh sama saudaranya itu. Dalam hatiku, kenapa lah nggak kasih tahu sampai dibukanya aib keluarganya itu. Itulah makanya Bapak Ibu perlu dikasih tahu itu. Ini perlu kita buat. Bagaimana sujud sajadah? Sujud sajadah ini ada dua. Dalam sholat boleh, luar sholat boleh. Kalau dalam sholat hanya dibuat di subuh Jumat. Kalau selain subuh Jumat bagaimana Ustaz? Kalau disetel-setel mau ngajar sujud, sengaja dicari ayat-ayat sujud, itu nggak boleh. Tapi kalau nggak disetel, di masjid kita udah terbiasa imamnya panjang-panjang ayat. Umpamanya Bapak Ibu, targetnya 1 bulan harus khatam. Jadi ketepatan jumpa ayat sajadah, imamnya sujud, boleh, nggak disetel karena melanjutkan bacaan ayat tersebut. Cuma masalahnya kalau imamnya sujud, ngerti nggak makmum sujud apa tadi? Itulah nanti bisa beresiko ada yang sembahyang, ada yang tidak. Karena dia nggak bisa dikasih tahu. Bapak Ibu, ayat kita udah sampai ini, jangan lupa nanti ya kita sujud sajadah. Ini kan setel, nggak bisa. Makanya hanya bisa dibuat di subuh Jumat. Dan di Arab Saudi sendiri, walaupun subuh Jumat terkadang mereka tak buat, diakibatkan ada di antara jamaah tersebut yang tidak paham, nggak dibuat orang itu juga.
Nah, kemudian yang kedua, bagaimana Ustaz kalau dalam sholat? Kalau di luar sholat? Kalau di luar sholat sama seperti sujud syukur tadi. Ini betul Bapak Ibu ya, saya ingatkan ya. 2 bulan yang lalu ketika saya mengantar keluarga ke Bandara Kuala Namu, maghrib saya sholat di masjid sana, daerah Batang Kuis itulah. Jadi ada aku tengok satu jamaah Bapak Ibu, habis sholat baca Quran. Udah mungkin bacaan dia, jumpa ayat sajadah. Nah, begitu jumpa ayat sajadah, sujud dia. Sujud langsung ditutupnya Quran bentar, sujud dia. Udah sujud, sambungin lagi baca Quran. Aku lagi sholat di situ, sholat sunat. Jadi ku tengok kelakuannya, memang nggak khusyuk aku. Sujud apa lo? Proses sujud sajadah ini, kok nggak ada takbiratul ihramnya, kok nggak ada berdiri dirinya? Aku bilang, tak ada pula salam. Habis sholat aku datang. Izin Pak ya, jangan tersinggung, jangan marah. Bapak tadi melakukan sujud sajadah ya? Iya, kata dia. Ada Bapak tadi berniat dari awal? Ada takbiratul ihram? Ada baca ini, ada salam? Aku bilang, tak ada, langsung sujud aja. Jangan tersinggung Pak ya, sujud sajadah itu nggak begitu. Sujud sajadah itu berniat menghadap kiblat, berwudu, tutup aurat. Lakukan seperti itu, kemudian salam, aku bilang. Jadi kalau nggak dibuat seperti ini, berarti yang Bapak buat itu bukan sujud sajadah, aku bilang. Oh begitu ya? Iya, makasih ya, kata dia. Jadi Bapak Ibu perlu sama kita ini, kalau kita tengok orang yang menyalah dalam beramal, jadi perlu kita tegur. Sering kita tengok orang yang tak betul ibadah, tapi kita diam. Om Bapak lah sering, coba tengok. Orang rajin sholat berjamaah. Ada kadang kita lihat jamaah-jamaah itu terbuka belakang. Anak-anak lajang, bercelana pendek, bercelana jin, baju kaos, terbuka belakang. Apa kita tegur? Kadang diam aja, kita nggak mau kita tegur. Itu perlu ditegur, karena kita menengok kemungkaran. Orang yang nengok kemungkaran, hukumnya 2 sama dia. Bisa fardu ain merubah kemungkaran, bisa fardu kifayah merubah kemungkaran. Maka kasih tahu sama dia, nggak sah sembahyang kau, ulang. Terbuka sejengkal, nampak celana dalam kau, ulang sholat kau. Mesti kasih tahu itu, tapi dengan cara yang terbaik Bapak Ibu. Saya rasa sampai di sini ya kaji kita ya. Usah lama-lama Bapak Ibu, karena mengingat waktu Isya tinggal 5 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Enggak dengar saya Pak. Iya. Iya. Jadi kalau kita mau melakukan sujud sajadah saat kita baca Quran, apa bisa kita berdiri? Ya kalau sanggup berdiri, berdiri. Karena persoalan sunat nih Bapak Ibu, kalau kita mau yang terbaik berdiri. Tapi kalau seandainya kita nggak mau berdiri, duduk aja begitu, pokoknya berniat takbiratul ihram, sujud, salam. Kan begitu, udah bisa. Tapi kalau mau berdiri dia langsung, boleh. Tapi kalau nggak mau berdiri, duduk aja. Sengaja aku sujud tilawah sunat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dah, Allahu Akbar. Bangkit, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh duduk. Kalau mau berdiri boleh. Termasuklah kita mendengar bacaan ayat Quran langsung yang dibaca oleh qori, tapi ayat yang dibacanya ayat sajadah. Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Itu yang dibacanya. Kan tahu kita kan ayat sujud. Sunnah bagi kita yang mendengarnya melakukan sujud sajadah di rumah. Dengan catatan langsung ya, siaran langsung dari TVRI. Tapi kalau kaset Bapak Ibu nggak bisa. Kaset di masjid diputar-putar. Wasjud waqtarib. Sujudlah. Enggak bisa itu karena dia rekaman. Gitu Pak. Ada lagi silakan. Bentar Pak ya. Silakan. Rakaat pertama ayat sajadah. Rakaat kedua begini masalahnya. Kan yang disuruhkan di rakaat pertama ayat sajadahnya. Di rakaat kedua al-insan. Kan itu.
Jadi al-insan itu yang dibaca, itulah sunnahnya Bapak Ibu. Ini tidak dibacanya sajadah, dia lari pula ke Iqra umpamanya. Apakah sujud juga? Memang sujud juga, cuma udah nggak ngikut sunnah lagi. Ngikut sunnah itu kata Imam Nawawi, rakaat pertama dihabiskan sajadah itu, rakaat kedua al-insan dihabiskan. Sekarang Bapak Ibu udah ngetren ku tengok ayat sajadah itu dibagi 2 orang tuh sekarang. Nah, habiskan tuh sajadah sampai 15 ayat, sambung 3 ayat. Ruku, habis rakaat pertama. Masuk rakaat kedua, sambung lagi itu. Jadi ayat sajadah itu dibacanya dibagi 2. Bagaimana yang macam ini? Ini termasuk tidak mengikut sunnah. Nah, jadi kalau ingin ikut sunnah, bacalah betul-betul dua-dua itu, as-sajadah sama al-insan. Kalau seandainya nggak sanggup juga, usah dibuat. Nah, jadi begitu, Pak. Nah, jadi kalau saya mengingatkan, usahlah dibuat yang aneh-aneh. Nah, yang biasakan rakaat pertama, rakaat kedua tak usah lagi cari ayat sajadah. Nah, kalau dicarinya entah ayat lain, entah sabbihis dia baca. Bagaimana Ustaz yang begitu? Menyalah apa tidak? Begini, persoalan fikih ini ada ulama yang menganggap salah, ada ulama yang mendukung. Siapa yang mendukung? Syekh Nawawi Banten. Jadi dalam kitab Nihayatul Zain, Nawawi Banten mengatakan tak masalah kalau seandainya digantinya ayat yang lain pada rakaat kedua, pokoknya habis. Nah, begitu. Ya. Ada lagi? Bentar ya. Ya, jangan lupa. Ya, kalau kita mau berdoa lama-lama, usahakan jangan imam sampai melakukan beberapa rukun. Kita duduk, imam duduk. Kita masih juga mau berdoa, ya nggak masalah. Sebelum imam, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kan berdekatan waktunya. Kalau sudah sempat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tambah lagi tasahud tadi, udah 3 rukun. Nah, ini khawatir kita bisa batal sembahyang kita. Karena saya mengaji persoalan ini sama guru saya, beliau mengatakan batal. Cuma waktu kami jumpa keterangan ulama lain mengatakan tak batal. Jalan terbaiknya, alangkah bagusnya usah lama-lama lah kalau kita berjamaah begitu. Ayo, silakan. Iya. Iya. Begini ya, menambah-nambah doa selain bacaan-bacaan dalam sujud terakhir, itu nggak jadi persoalan menambah doa apapun. Nah, boleh, tapi dengan catatan bahasa Arab. Cuma yang terbaiknya Bapak Ibu, doa matsur, doa yang diajarkan Rasul. Nah, makanya boleh dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbighfirli wa liwalidayya. Itu kan nggak doa masyhur. Yang masyhur itu memang dari Quran, dari hadis. Boleh ditambah-tambah, walaupun bacaannya hanya Subhana Rabbiyal A'la tadi. Iya, dilisankan. Pokoknya bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia tak bisa. Nah, kalau mau bahasa Indonesia dalam hati, begitu. Ya, silakan Pak. Ya, karena waktu terlarang. Waktu terlarang sholat. Subuh dikala matahari naik, dianggap kita nanti menyembah matahari. Kemudian asar dikala matahari tenggelam. Jadi kita nanti dianggap menyembah matahari juga. Makanya ditiadakan itu. Nah, itu makanya habis asar tak ada, habis subuh tak ada. Ada lagi Pak, silakan. Nah, tak ada. Saya rasa dapat dipaham ya. Sampai sini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tak habis ini kita bicarakan. Mungkin di lain waktu kita akan lanjut lagi. Demikian, atas segala kekurangan saya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah kelemahan pribadi saya. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wa salama alaina. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum